Pagi yang berbahagia ini ya, kita udah sampai di sini. Jadi saya juga terlebih dahulu mengucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ya pendampingan individu 7 pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak kami yang kami sayangi, juga bapak-bapak, ibu-ibu di SD Pagur ini. Hari ini kita akan meminta yaitu kepada bapak-bapak ibu tentang pendampingan individu 7 ini mengenai umpan balik. Sebab dia anak kau ni, orang mending kolom tahun begitu. Dan kita sudah sampai ke PI 7. Tadi kita telah mengadakan itu pengambilan survei feedback kepada beberapa orang murid, juga beberapa rekan sejawat, dan juga tiga ini kan tadi terkait pembuatan artikel dari pengelolaan program yang berdampak pada murid. Jadi bagaimana perasaan Bapak selama pembuatan tugas tersebut? Perasaan saya ketika membuat tugas di modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid, saya merasa memang hal itu adalah sangat dibutuhkan sehingga program yang dibuat itu bisa berkelanjutan. Jadi apa pembelajaran yang didapat Bapak selama pembuatan tugas tersebut? Pembelajaran yang saya ambil dari membuat tugas pengelolaan program yang berdampak pada murid, pembelajaran yang pertama, ketika membuat sebuah program, kita memang harus memperhatikan program itu dibuat berdasarkan data. Data itu maksudnya adalah ini diambil dari rapor pendidikan. Kita lihat di rapor pendidikan itu apa kelemahan dari sekolah kita lihat. Dan di program yang saya buat, saya melihatnya bahwa literasi memang dibutuhkan dari rapor pendidikan tersebut. Sehingga dari hasil rapor itu saya membuat program yang berdampak pada murid, itu tentang terkait dengan pojok baca dan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa rencana Bapak terkait pembelajaran yang didapat berdasarkan proses pembuatan tugas aksi nyata tersebut? Rencana saya ke depan ini bahwa program ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah ini, dengan memanfaatkan murid, guru, kepala sekolah, staf, warga sekolah yang ada, masyarakat juga, kemudian sarana dan prasarana juga dibutuhkan. Kemudian dana juga dibutuhkan untuk mendukung program ini. Jadi dengan harapan siswa akan meningkat literasinya di tahun depan. Karena ini Bu baru selesai ujian ANBK, Asesmen Nasional untuk kelas 5. Kebetulan saya murid kelas 5 Bu. Mudah-mudahan dari program yang dibuat, hasil literasi, rapor pendidikan SD Pagur untuk 2023 nantinya lebih baik. Perubahan apa yang Bapak rasakan yang berkaitan dengan kompetisi Bapak sebagai guru? Terkait dengan kompetensi yang saya alami sebagai guru, setelah saya mengikuti program guru penggerak ini dan sudah 8 bulan saya ikuti, rasa saling berbagi, kolaborasi dengan kawan, dibentuknya komunitas praktisi di sekolah, ini sangat membantu. Jadi dari sinilah saya berbagi dengan mereka, saya bertanya dengan komunitas-komunitas ini, baik komunitas yang ada di sekolah ini maupun komunitas yang ada di luar sekolah. Manfaatnya sangat banyak Bu, perkembangannya selama 8 bulan ini mematangkan diri saya khususnya sebagai seorang guru dalam mendidik peserta didik saya. Baik, berdasarkan yang Bapak alami
perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid Bapak setelah Bapak menjalani program 8 bulan ini? Perubahan yang terjadi di murid saya setelah saya mengikuti program guru penggerak ini selama 8 bulan ini, yang pertama sekali saya sudah bisa mengontrol emosi saya terhadap murid saya. Tidak ada lagi hukuman di kelas saya yang selama ini masih ada, sekarang tidak ada lagi. Saya sudah bisa mengontrol emosi saya dengan pembelajaran sosial emosional. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bapak? Merintis komunitas praktisi memang sudah saya buat, Bu. Dimulai dari sekolah ini, kami di sekolah ini membuat komunitas praktisi namanya KKG Sekolah. Sedangkan di platform Merdeka Mengajar, kami membuat komunitas praktisi. Saya membuat komunitas praktisi namanya adalah KKG SD Kelas Tinggi Kecamatan Banyuwangi Timur. Jadi saya lihat ini, Bu, sangat membantu bagi kita guru-guru baik di sekolah ini maupun di luar sekolah ini, rekan-rekan yang lain untuk sama-sama mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang diterapkan sekarang ini. Selain itu, komunitas ini tempat kita berbagi, tempat kita bagaimana menerapkan budaya positif. Kami saling berbagi, baik itu lewat WhatsApp Ibu di komunitas tersebut, kami buat grupnya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Walaupun kita jarak jauh, bisa saling berbagi dengan rekan-rekan kerja. Jadi apa saja perubahan menyenangkan yang Bapak alami dari rekan di komunitas isi Bapak? Hal yang menyenangkan bagi diri saya di komunitas praktisi, saya memiliki rekan yang baru, kemudian ilmu yang baru dari rekan yang baru, itu sangat menyenangkan saya. Saya merasa tertantang akan komunitas tersebut. Saya ingin selalu mengikuti komunitas tersebut agar saya memiliki kompetensi yang baru. Jadi, apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Bapak setelah program ini selesai? Rencana kami ke depan di komunitas praktisi ini, kami akan membuat sebuah webinar secara online yang langsung di platform Merdeka Mengajar itu, dengan meminta narasumber dari daerah lain itu. Itu rencana kami ke depan agar ini. Apa dukungan yang Bapak perlukan untuk komunitas praktisi Bapak agar bisa terus belajar bersama? Terkait dengan dukungan, tentunya yang diperlukan di komunitas ini adalah dukungan kerjasama ataupun kemauan dari kawan-kawan mengikuti program ini. Setelah Bapak menyelesaikan program ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut? Kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin saya kembangkan lebih lanjut, karena kompetensi kepemimpinan sekolah itu ada 3. Yang pertama, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, pemimpin dalam mengelola sumber daya. Yang ketiga, mengelola program yang berdampak pada murid. Jadi yang ingin saya kembangkan ke depan itu adalah membuat sebuah program yang berdampak pada murid. Itu yang ingin saya kembangkan, membuat sebuah program yang berdampak pada murid. Baik, apa yang membuat kompetensi tersebut esensial untuk Bapak kembangkan? Saya merasa kompetensi kepemimpinan mengelola program yang berdampak pada murid ini sangat esensial, disebabkan karena program yang berdampak pada murid itu yang pertama sekali adalah melihat atau memperhatikan kebutuhan murid, memperhatikan kebutuhan dan profil murid, kemudian meningkatkan karakteristik murid dalam hal kemandirian dan tanggung jawab.
artinya profil pelajar Pancasila akan terwujud, Bu. Kemudian dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid, maka akan meningkat kreativitas murid dalam membuat sebuah karya. Nah, kreativitasnya akan meningkat dalam sebuah karya, dan tentunya itu akan meningkatkan akademik dari murid tersebut. Apa indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang Bapak rencanakan? Kompetensi yang saya buat ini, yang saya rencanakan ini, indikator keberhasilannya adalah siswa memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri dalam hal literasi. Kemudian siswa mampu menuangkan bacaan yang dibacanya dalam bentuk tulisan dari literasi ini. Kemudian dari sini akademiknya tentunya akan meningkat karena dia paham apa yang dia baca. Itu indikatornya yang saya buat. Ya, baik ya. Apa saja potensi dan aset atau sumber daya internal dan eksternal yang sudah Bapak petakan untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut? Yang sudah saya petakan untuk mendukung kompetensi ini tentunya ada sumber daya internal. Kalau di internal di sekolah ini ada guru, murid, tenaga kependidikan, tentunya pengawas sekolah juga ikut, orang tua murid, masyarakat, dan tidak kalah juga dana dan prasarana yang ada di sekolah ini. Kemudian faktor eksternalnya saya petakan bahwa itu modal sosial yang ada di lingkungan ini, masyarakat yang ada di lingkungan ini menginginkan pendidikan yang mengembangkan potensi anaknya. Nah, kemudian sumber daya eksternal yang lain bahwa di lingkungan ini sangat nyaman karena lingkungan ini jauh dari kebisingan. Nah, ini memungkinkan untuk dilaksanakannya program membaca 15 menit ini sebelum pembelajaran dimulai karena nggak bising, maka lebih efektif. Anak-anak akan memahami apa yang akan diperintahkan oleh gurunya. Kemudian modal agama dan budaya, kebetulan di lingkungan ini agama dan budaya homogen, artinya hanya satu agama, Bu. Ini memudahkan dalam pengelolaan sebuah program. Apa kendala yang mungkin timbul ketika Bapak menjalankan rencana pengembangan kompetensi tersebut? Konsistensi dari pihak sekolah dalam mengawasi, karena di sini perlu pengawasan agar tetap berlanjut setiap harinya. Jadi Pak, apa yang Bapak akan lakukan untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul? Kami membuat kesepakatan bersama untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan ini dan memastikan kegiatan ini berlanjut. Terkait dengan strategi, Bu, untuk mengembangkan kompetensi ini, yang pertama saya menyampaikan program ini tentunya kami melaksanakan rapat bulanan. Kemudian menawarkan langkah tata cara pelaksanaannya bagaimana supaya efektif. Kemudian menyampaikan tujuan, apa tujuan sebenarnya, kenapa harus ini yang dibuat dari kegiatan ini. Kemudian meminta ataupun membuat kesepakatan bersama dengan rekan-rekan guru. Membuat komitmen, setelah sepakat harus dibuat komitmen biar berjalan. Kemudian pelaksanaan kegiatan, setelah itu direfleksi setiap bulannya. Tiap bulannya udah sampai di mana kegiatan itu berlanjut. Terima kasih kepada Bapak yang sudah melakukan berbagi praktek baik yang sudah Bapak lakukan, dan tetaplah seperti itu ya. Saya selalu mengapresiasi Bapak, mengapresiasi Bapak. Kemudian mungkin kita selesaikan untuk pembicaraan kita hari ini, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan melakukan pendampingan terakhir, dan besok ke depan kita akan melakukan loka karya 8. Sampai di sini bisa. Sesudah dengan lain Pak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.